Carbon fiber yang kami pakai juga khusus ya, bukan yang beli di lokalan gitu, tapi kami pakai custom khusus yang carbon fiber yang grade-nya itu untuk chassis mobil Formula 1. Warnanya ini kan seperti vintage ya warnanya ya, bukan seperti tulang yang baru, karena tulang yang baru warnanya putih. Nah ini dibuat vintage. Ini juga kembali sekali lagi attention to the smallest detail. Jadi ini. Nah kalau disuruh pilih mau yang mana? Aku ini power bisa ini menandingi. Kalau disuruh pilih jelas Torres. Apa aja sih yang harus di-achieve dalam konstruksi gitar Torres ini? Yang pertama, konstruksi yang harus di-achieve adalah bodinya harus ringan. Ya, jadi gitar Torres itu tidak ada ceritanya bodinya berat sampai 1,8 kilo gitu, 1,7 kilo, apalagi sampai 2 kilo itu nggak ada ya. Kalau begitu ya berarti bukan Torres. Nah, bodinya tuh harus ringan. Nah, gitar ini bobotnya ringan sekali ya, sekitar 1.400 gram aja bobotnya. Nah, terus kemudian apalagi yang harus di-achieve? Body resonance-nya. Body resonance gitar Torres itu tidak boleh tinggi. Jadi body resonance-nya harus menjangkau nada rendah untuk menciptakan suara khas dari Torres itu. Dan sekali lagi IGS juga berhasil achieve ya, karena body resonance gitar ini berkisar di antara F atau F crash ya, jadi di antaranya. Jadi kalau teman-teman pernah nonton episode sebelumnya pembahasan mengenai body resonance, teman-teman tentu udah tahu bahwa body resonance itu harus diatur selalu di antara dua not. Kalau dia pas ada di not tertentu, dia bisa timbul namanya wolf notes. Wolf notes itu not yang keras sendiri tapi sustain-nya nggak ada. Nah, ini jadi di-tuning gitarnya body resonance-nya di antara F, F crash. Nah, jadi melalui parameter-parameter itu, IGS berharap bahwa kami sungguh menghadirkan gitar yang benar-benar tribute untuk Torres yang dibuat dengan hati, dengan penuh penghormatan, dengan penuh kekaguman, sehingga kalau Torresnya masih hidup pun dia akan bangga melihat produk ini. Nah, selain dari aspek konstruksi, IGS juga mereplika rosetnya yang berasal dari Torres tahun 1867 ya. Jadi direplika persis sekali rosetnya. Kemudian untuk bagian bridge-nya ini IGS mengcopy desain dari Gabriel Lodi. Gabriel Lodi adalah pembuat gitar dari Italia yang juga spesialis bikin Torres model. Nah, jadi IGS lihat bahwa di bridge-nya ini keren ya desainnya ya. Jadi kita melihat bahwa ya kenapa nggak diadaptasi aja gitu. Walaupun di Torres tahun 1867 yang original, itu bridge-nya tidak seperti ini ya. Bridge-nya hanya desainnya hanya kotak seperti ini dan ada hiasan bulat di kiri kanannya. Nah, tapi kita mengelevate desainnya lagi menjadi lebih baik lagi. Nah, kemudian pembahasan mengenai spek dari gitar ini ya. Gitar ini terbuat dari spruce top. Tapi mungkin teman-teman bertanya-tanya, kok spruce warnanya begitu? Nah, nanti saya ceritain ya. Sekarang bahas spek dulu secara keseluruhan ya. Ini terbuat dari spruce top, kemudian back-nya ini three-piece, ini juga ala Torres juga. Persis seperti ini desain yang dilakukan Torres. Cuma kami mengkombinasi spesies yang berbeda ya. Kalau Torres kadang-kadang pakai maple semua. Nah, yang di gitar ini, backside-nya terbuat dari Santos Rosewood. Kemudian kayu di bagian tengahnya ini terbuat dari Madagascar Rosewood. Ya, jadi spesies kayu yang terbaik yang kami pakai ya, 100% kayu impor. Nah, terus kemudian juga neck-nya ini dari Spanish cedar ya. Spanish cedar ini kayu neck yang tidak sekeras mahogani tapi ringan. Nah, pemilihan kayu neck ini penting untuk achieve bobotnya harus seringan mungkin. Karena kalau pakai mahogani, neck-nya jadi berat kan. Neck-nya jadi berat, maka overall weight-nya bertambah dan tidak bisa achieve bobot seringan mungkin seperti Torres originalnya. Jadi kami pikirkan sampai sedetail itu. Sampai setiap spesies, setiap bagian kami pikirkan benar-benar. Nah, terus kemudian tuning mesinnya kami pakai Gotoh Premium. Ya, Gotoh Premium ini adalah Gotoh tipe tertinggi ya. Terus buttonnya ini dari tulang dan juga rollernya ini dari aluminium.
Kenapa dari aluminium? Kenapa bukan dari plastik? Karena banyak kejadian kan di gitar-gitar yang vintage, rollernya retak karena dicengkram sama senarnya. Nah, maka kami pakai rollernya aluminium supaya kuat, supaya tidak mempan dicengkram sama senar, karena logam jauh lebih kuat daripada senarnya. Nah, ini juga membuktikan sekali lagi attention to the smallest detail. Semua aspek kita perhatikan, kita sediakan produk yang terbaik. Nah, kemudian juga nut dan saddle-nya. Nut dan saddle biasanya terbuat dari apa umumnya? Dari tulang sapi ya, ox bone. Nah, kali ini kita juga melakukan upgrade pada nut dan saddle-nya. Ini dari camel bone. Tulang unta. Ya, tulang unta ini lebih keras daripada tulang sapi, dan karena dia punya sifat lebih keras, maka dia menghantarkan getaran dengan lebih baik. Nah, bukan hanya itu aja. Penampilan dari si tulang unta ini pun dibuat vintage. Seperti nut dan saddle yang sudah menua, sudah aging. Ya, jadi kalau kalian lihat warnanya ini kan seperti vintage ya warnanya ya, bukan seperti tulang yang baru, karena tulang yang baru warnanya putih. Nah, ini dibuat vintage. Ini juga kembali sekali lagi attention to the smallest detail. Jadi ini gitar baru, tapi IGS menghadirkan penampilannya itu vintage, seperti gitar yang sudah berumur puluhan atau bahkan di atas 100 tahun. Nah, kemudian kita bahas ini topnya yang seru. Omong-omong soal vintage tadi, top ini juga dibuat dengan konsep yang sama, konsep pemikiran yang sama. Jadi topnya ini diproses dengan satu metode yang namanya torrefied, spruce yang ditorrefied. Torrefied itu diapain? Dipanggang dengan suhu tertentu dan durasi tertentu, dan dilakukan berulang-ulang dengan suhu dan durasi yang bervariasi, sudah diatur. Pemanggangan pertama suhunya sekian, durasinya sekian. Pemanggangan kedua suhu dan durasinya sekian. Ketiga kali suhu dan durasinya sekian. Sampai kita achieve hasil yang diinginkan. Jadi makanya spruce-nya ini looks-nya seperti spruce yang sudah menua. Padahal ini gitar baru, tapi spruce-nya dibuat penampilannya seperti spruce yang udah menua. Nah, jadi proses torrefied ini selain dia membuat si spruce ini kelihatan seperti spruce yang udah tua, dia juga meningkatkan sound-nya. Karena dalam proses itu resin atau getah di dalam spruce-nya itu mengkristal secara cepat, seperti spruce yang sudah di dry age puluhan tahun ya. Jadi karena si resin itu sudah mengkristal, topnya itu semakin resonan, semakin mudah bergetar. Dan itulah rahasianya kenapa gitar ini walaupun gitar baru tapi suaranya bisa sangat powerful. Nah, kemudian setelah spruce-nya ditorrefied, kami juga mengaplikasi satu jenis finishing yang disebutnya relic finish. Kalau di dunia gitar seperti produsen steel string kayak Martin, Lakewood itu ada opsinya relic finish. Nah, relic finish ini membuat sudah spruce-nya di torrefied tambah lagi diaplikasi dengan relic finish ya. Itu membuat penampilannya betul-betul seperti gitar vintage. Nah, menurut legenda Tarrega ya, maestro gitar klasik yang merancang teknik permainan gitar klasik seperti tremolo, arpeggio, itu beliau kan semasa hidup kan Tarrega pakainya gitar buatan Torres ya. Nah, legenda mengatakan ketika beliau main itu terkadang beliau sambil ngerokok ya. Jadi di mulutnya ada rokok, beliau sambil main. Nah, abu rokoknya ini sering jatuh di sekitar gitar ini dan merusak gitarnya, merusak finishing gitar Torres miliknya dia itu. Nah, IGS kembali lagi melakukan satu attention to the smallest detail lagi. Kami mereplikasi hal itu. Jadi kalau kalian lihat di bagian sininya nih, ada seperti kayak rusak-rusak. Ini adalah aging, proses aging atau looks yang disengaja. Ini yang disebut relic finish. Nah, seperti ada kerusakan tapi ketika dipegang di tangan, halus, mulus. Itu hanya visual aja, efek visual yang dihasilkan. Supaya produknya betul-betul kelihatan seperti gitar vintage. Jadi kami menghadirkan lagi gitar ratusan tahun ke dalam sebuah produk baru dengan kualitas yang lebih advance. Nah, bukan itu aja, kami juga memperhatikan bagaimana keamanannya, aspek keamanan dan keawetan dari gitarnya. Jadi menurut informasi nih ya, menurut informasi rekan-rekan luthier terbaik dunia yang selama ini bekerja sama dengan IGS, mereka bilang beberapa kali merestorasi gitar Torres dan kondisi necknya tuh sudah sangat parah. Necknya bengkok, melengkung karena ditarik tegangan senar selama puluhan tahun atau bahkan di atas 100 tahun. Nah,
Karena ada laporan seperti itu, maka di gitar ini IGS pakai 2 bar carbon fiber di dalam necknya. Nggak kelihatan dari luar, tapi di dalam ini ada 2 bar carbon fiber. Carbon fiber itu kuat sekali, tapi ringan sekali. Dan carbon fiber yang kami pakai juga khusus ya, bukan yang beli di lokalan gitu, tapi kami pakai custom khusus yang carbon fiber yang grade-nya itu untuk chassis mobil Formula 1. Jadi benar-benar kami sangat all out. Kita keluarkan semua pengetahuan, keluarkan semua spek tertinggi, keluarkan semua teknologi yang paling bagus, yang paling mutakhir untuk memproduksi gitar ini, untuk menjadikan ini sebagai ultimate instrument. Nah, terus detail lain juga yang kami upgrade adalah position markernya. Position markernya biasanya hanya putih ya, kalau di gitar-gitar normal hanya putih tulang, kalau ini enggak, ini logam, dari logam tembaga. Tembaga tuh apa ya? Bronze. Dari logam bronze yang dibentuk seperti cincin seperti ini. Nah, ini pengerjaannya lebih susah dan tentu juga memberikan value yang lebih tinggi dari si instrumen ini karena semakin mempertegas kualitas dari instrumennya. Nah, itu mengenai penjelasan mengenai speknya, detailnya, konsep konstruksinya dan semuanya ya. Nah, sekarang di sesi berikutnya mari kita saksikan sampel suara dari Torres model ini. Dari saya juga akan mainkan, kemudian dari beberapa player lain juga akan mainkan, dan kita lihat bagaimana sih impresi mereka terhadap Torres model ini. Ya, oke. Sampai di sini videonya. Kalau kalian seperti biasa ya, kalau kalian ada pertanyaan apapun atau ada tanggapan apapun, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan sungkan-sungkan. Ya, karena dari pertanyaan kalian itu IGS bisa mengedukasi kalian lebih lagi, bisa kasih informasi lebih lagi. Dan jangan lupa, kalau kalian suka dengan konten ini, kalian merasa konten ini mengedukasi dan bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan bagikan ke teman-teman kalian sebanyak mungkin karena kita rindu orang-orang di Indonesia juga teredukasi, mendapat informasi yang benar mengenai gitar. Oke, terima kasih Sobat Gitaris semua udah nonton video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam! Secara sound karakternya dark, cocok untuk lagu Spanish tadi. Kemudian punchy juga di sudut pandang pemain, sangat nonjok. Dan di sudut pemain pun sama. Di sudut penonton
sama juga berasa lebih powerful dan seperti ditonjok. Dan ini bisa sekenceng, menurut saya powernya hampir menyamai double top sih. First impression begitu bunyi pertama ya, nyaris nggak jauh beda gitu, nyaris beda 1 poin doang paling. Soundnya dari posisi penonton sekarang. Kalau dari posisi penonton seperti setiap note tuh tebel banget. Setiap note, setiap senar itu bunyinya tebel, kayak kita ngetok pintu gitu loh. Kayak ketok pintu pakai tulang gitu. Woody, earthy, bunyinya tuh earthy, woody. Tapi sustainnya panjang. Jadi kayak kita lagi denger penyanyi alto. Kayak kita lagi denger penyanyi penyanyi perempuan yang suaranya tuh berat gitu. Ini gitar cewek sebenarnya nih. Kalau menurut saya nih. Feminim, soundnya feminim menurut saya. Jadi Ini pilihan sulit nih ya, pilihan sulit. Pilih Torres atau double top? Dua-duanya deh. Kalau kenyamanan Torres, karakter double top. Sudah kasih nilai gimana? 1/10 dua-duanya. Untuk Torres saya kasih 9,5 lah ya, 9,5/10. Untuk double top 9/10. Nah, kalau disuruh pilih, mau yang mana? aku ini power bisa ini menandingi. Kalau disuruh pilih jelas Torres. Tapi kalau dikasih nilai gimana? 1/10 deh buat dua-duanya. Yang pasti ini lebih tinggi dari itu. Ini selera sih, selera. Kalau selera ini 9,8 mungkin. 9 sampai 10 lah pokoknya. Kalau itu 9. 8,5 sampai 9. Gitu. Pilih yang mana ini? Ini serius buatan sini? Boleh dimasukin di situ. Ini buatan sini nih. Bukan orang Spanyol yang bikin. Menarik sih ini. Gak sabar pengen mainin lagu banyak.